Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 69. Namanya sangat berharga. Angel mempunyai uang puluhan juta, tapi dia tidak begitu boros untuk membeli baju yang seharga dengan puluhan juta. Valentino, ini perlu dibeli punya. Ini bukan sampah yang bisa kamu ambil secara gratis, kata Chloe sambil tersenyum mengejek. Walaupun benda yang Angel sukai adalah bintang di langit, aku tetap akan mengambilnya untuk Angel, ucap Valentino dengan datar. Saat Valentino berhadapan dengan orang lain selain Angel, Valentino seakan-akan berubah menjadi orang lain dan Valentino menjadi sangat dingin. PVT, untuk apa kamu membual? Memangnya kamu punya uang 70-an juta? Chloe mulai merasa kesal. Selama 3 tahun ini, Valentino tidak pernah bekerja. Jadi atas dasar apa sekarang dia memamerkan diri? Tidak punya, tapi aku juga tidak perlu membayar. Valentino mengusap hidungnya. Chloe selamanya tidak akan bisa menebak karena toko ini adalah milik Valentino. Maka itu berarti Angel juga adalah pemilik toko ini. Jika Angel yang juga sebagai pemilik ingin mengambil barang dari toko ini, apakah Valentino masih perlu membayar? Hai MPH. Chloe tersenyum sinis. Dia mengira maksud dari perkataan Valentino adalah Valentino tidak bersedia untuk membayar baju terusan tersebut, jadi menyuruh Angel untuk membayarnya sendiri. Valentino memang seorang pria yang hanya tahu hidup bergantung pada wanita, jadi Chloe merasa jijik padanya. Valentino menoleh dan berkata, "Pergi coba dulu." Angel ragu-ragu sejenak, kemudian akhirnya mengambil baju terusan tadi ke kamar pas. Beberapa saat kemudian, Angel berjalan keluar lagi dengan pipi meruna. "Valentino, coba lihat, apakah cantik?" Tanya Angel dengan suara kecil sambil meremas ujung baju terusannya. Valentino menolehkan kepalanya, kemudian dia melihat sehingga menganga. Baju terusan hitam bermodel Sabrina yang Angel sedang pakai membuatnya terlihat semakin tinggi dan langsing. Warna hitam pekat memang mudah untuk menonjolkan karisma seseorang. Sekarang Angel terlihat menawan dan lembut, sangat cocok, bahkan membuat orang tidak bisa memalingkan tatapannya dari Angel. Kulitnya yang memang sudah putih menjadi semakin cerah karena ia berkontras dengan baju terusan hitamnya. Bahu Angel yang bersih dan mulus terlihat sangat indah. Ketika Angel berjalan keluar, pelanggan wanita lainnya yang berada di toko menjadi bayangan. "Cantik. Sangat cantik," jawab Valentino dengan tulus. Ada alasannya kenapa Angel disebut sebagai Dewi Kotanyo. Dulu dia juga mempunyai banyak penggemar. Selama 3 tahun ini, Angel telah bekerja sangat keras di grup Kusuma. Lalu dia tidak pernah memiliki kosmetik mahal. Makanya Angel terlihat lebih pucat sedikit dari sebelumnya. Kalau tidak, Angel pasti lebih jelita daripada sekarang. Chloe yang sedang memegang 2 pakaian pun terkejut, kemudian sorot matanya berubah menjadi penuh dengan keirian yang sangat mendalam. Dulu ketika Chloe berjalan-jalan dengan Angel, Angel selalu berpakaian sederhana, sedangkan Chloe berdandan sehingga dirinya terlihat cantik. Makanya, meskipun Chloe tidak memiliki wajah indah Angel, kecantikan mereka berdua masih termasuk seri karena penampilan luar Chloe. Namun, Angel yang sekarang sedang mengenakan puluhan juta ribu pakaian mewah itu langsung membuatnya terlihat sangat karismatik. Dalam sekejap, Chloe yang awalnya terlihat secantik dengan Angel pun kalah dan dia merasa sangat kesal. Angel menoleh lalu bertanya pada Chloe. "Chloe, bagaimana menurutmu? Cantik tidak?" Angel benar-benar ingin tahu mengenai pendapat Chloe, tapi Chloe malah merasa Angel sedang pamer. "Terusannya lumayan cantik, modelnya membuat siapapun yang memakaikannya terlihat cantik. Tapi, harganya tidak begitu cantik," jawab Chloe. Kali ini, tanpa menunggu Angel berbicara, Valentino langsung berkata, "Tidak apa-apa, beli saja." Angel menggigit bibir bawahnya, lalu akhirnya dia mengangguk. Angel tahu kalau Valentino tidak mempunyai duit, jadi walaupun Valentino ingin membelikannya untuk Angel, Valentino juga tidak mampu. Maka dari itu, Angel tetap perlu membayar baju terusan ini dengan uangnya sendiri. Akan tetapi, anggap saja ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga untuk Angel sendiri. Angel diam-diam dalam hati berpikir, nanti saat pulang, aku akan beritahu ibu kalau Valentino yang membelikannya untukku. Ibu pasti juga akan merasa senang. Lalu, ini juga alasan terbesar Angel untuk membeli baju terusan tersebut,
dia ingin Mary melihat kalau Valentino mampu memberikan Angel sesuatu. Chloe terkejut, kemudian dia bertanya pada Angel. Harga terusan ini 70-an juta, loh. Angel, kamu yakin kamu mau membelinya? Mereka sudah sering berjalan bersama-sama, tapi Chloe tidak pernah melihat Angel boros seperti ini. Ya, beli satu saja. Jawab Angel dengan nada kecil. Valentino menghampirinya lalu berkata, tidak apa-apa. Lihat yang lain juga. Kalau suka, ambillah. Angel segera melambai-lambaikan tangannya. Satu saja sudah cukup, sangat cukup. Valentino, sepertinya aku harus mengingatkanmu sekali lagi, hari ini berapa banyak uang yang kamu bawa? Tanya Chloe sambil melirik Valentino dengan kesal. Memang ada apa kalau Valentino mengenal Maple Rain Real Estate? Maple Rain Real Estate memang kaya, tapi itu bukan berarti Valentino juga kaya. Lagi pula, Hawik juga termasuk mengenal Maple Rain Real Estate. Jadi apakah Maple Rain Real Estate akan memberikan Hawik uang begitu saja? Maka dari itu, Chloe masih menganggap Valentino adalah seorang pecundang. Dia pasti tidak mempunyai uang sebanyak puluhan juta. 1 juta. Jawab Valentino dengan datar sambil menatap Chloe dengan acuh tak acuh. PVT. Chloe langsung tertawa. Lalu, dia berkata sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, siapa yang memberikanmu kepercayaan diri untuk menyuruh Angel ambil saja apapun yang dia mau? Kalau kamu tidak punya uang, kamu akan membayar dengan apa? Beberapa nama orang itu sangat berharga. Ucap Valentino, kemudian dia tidak menghiraukan Chloe lagi. Valentino mengambil sebuah kalung, lalu melingkarikannya di leher mulus Angel. Tadi Angel sesekali akan melirik kalung ini dan Valentino menyadarinya. Valentino tersenyum lalu berkata, cantik, ambillah. Nama orang itu berharga. Hai Empia. Chloe tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Valentino benar-benar bodoh. Chloe pernah melihat orang membayar dengan scan sidik jari dan wajah, tapi nama. Sepertinya itu hanya sebuah lelucon. Angel mengedipkan matanya. Bagaimana Valentino tahu kalau dia menyukai kalung ini? Namun, harganya terlalu mahal. Angel menggigit bibirnya, kemudian akhirnya tidak menjadi mengambil kalung tersebut. Valentino, ini tidak usah. Kalung ini 120 juta. 70 juta untuk satu pakaian sudah sangat boros. Kalau Angel menghabiskan 120 juta lagi untuk kalung, dia benar-benar tidak berani membayangkannya. Tidak apa-apa, ambillah kalau kamu suka. Valentino sama sekali tidak memberikan Angel penjelasan. Dia hanya mengulang perkataannya lagi. Angel sama sekali tidak tahu dari mana kepercayaan diri Valentino berasal. Tapi karena Valentino tampak serius, Angel pun tidak ingin menolaknya. Jangan-jangan kini Valentino sudah kaya. Pikir Angel sambil menyimpan kembali kalung tersebut. Mungkin Valentino benar-benar mau memberikan Angel sebuah kejutan. Angel, apa kamu sudah selesai? Kalau sudah, ayo bayar. Ujar Chloe sambil menggoyang-goyangkan dua pakaian yang ada di tangannya. Ayo. Jawab Angel. Chloe berjalan ke paling depan, lalu dengan cepat menggesek kartu kreditnya untuk membayar. Chloe cepat-cepat membayar karena dia takut Angel tidak cukup uang dan dia malah mau meminjam uang dari Chloe. Setelah Chloe selesai membayar belanjaannya, dia menyingkir lalu menyindir. Valentino, Angel, giliran kalian. Namun, Chloe dan Angel menyadari kalau Valentino hanya berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh dan raut wajah datar. Dia kelihatan tidak berniat untuk membayar sama sekali. Angel pelan-pelan melangkah maju, lalu dia meletakkan pakaian dan kalungnya di atas meja. Bab 70, Nona Angel, Anda adalah anggota elit. Tunggu sebentar, Nona, saya akan segera menguruskannya untuk Anda. Permisi, bolehkah saya tahu nama dan nomor telepon Anda? Tanya kasir dengan profesional. Sebagai sebuah merek pakaian internasional, setiap pelanggan perlu meninggalkan informasinya agar di masa depan mereka bisa mendapatkan pelayanan dan perawatan. Setelah Angel memberitahu nama dan nomor teleponnya, dia dalam hati berpikir apakah uang di dalam kartunya cukup untuk membayar dua benda ini. Valentino, kamu benar-benar akan membuat Angel bayar sendiri. Tadi aku kira kamu akan memberikan Angel hadiah. Sindir Chloe di samping. Angel bisa membayarnya sendiri, dia tidak memerlukanku. Jawab Valentino sambil menatap kasir. PVT, mukamu benar-benar sangat tebal. Kata Chloe sambil memutar bola matanya. Kasir tersebut mengangkat kepalanya lalu berkata.
Nona, setelah diskon, total belanjaan Anda adalah 194 juta. Apakah Anda ingin menggesek kartu atau bayar uang tunai? Gesek kartu. Jawab Angel, kemudian dia mengeluarkan kartu dari tasnya. Namun, Angel menjadi bimbang. Apakah pantas menghabiskan 194 juta untuk dua benda ini? Angel, tadi bukannya Valentino bilang ada beberapa nama orang itu berharga. Biarkan dia menyebutkan namanya, mari lihat apakah itu bisa membayar belanjaanmu. Haha. Chloe tertawa. Nona, Anda bisa saja. Kata kasir sambil tersenyum datar. Valentino melirik Chloe sekilas, lalu berkata, karena kamu sangat ingin melihatnya, maka akan kutunjukkan padamu. Kemudian, Valentino melangkah maju dan menghentikan tangan Angel yang sedang memegang kartu kreditnya. Tuan, apakah Anda ingin membuat pembayaran? Tanya kasir itu dengan sopan. Tidak, ada hal yang ingin kuberitahu padamu. Jawab Valentino dengan datar. Kasir tersebut sedikit terkejut. Ada apa ya? Dia ingin memberitahumu kalau namanya adalah Valentino Wijaya, katanya namanya bisa digunakan untuk membayar. Haha! Chloe yang berada di samping tertawa terbahak-bahak. Ketika pelanggan-pelanggan lain mendengar itu, mereka pun tertawa. Tidak masalah kalau berbuat onar di toko lain, tapi ini malah di toko Chanel. Bukankah ini sedang mempermalukan diri sendiri? Kalau tidak ada uang, ya jangan masuk toko sini. Tuan, tolong jangan mempersulit kami hanya staf di sini. Kami tidak mengenal Valentino Wijaya. Kasir tersebut terlihat canggung, dia berpikir apakah dia telah bertemu dengan orang gila? Tidak apa-apa. Yang ingin kukatakan adalah dia bernama Angel Kusuma. Ucap Valentino sambil menunjuk Angel. Ya, saya tahu, tadi saya sudah memasukkan informasi non Angel. Kasir itu masih dengan sopan berkata, Nona Angel Kusuma, ini pertama kalinya Nona berbelanja di sini. Jadi, pelanggan baru mendapatkan tambahan diskon sebesar 0,05%. Chloe tertawa terbahak-bahak, sedangkan wajah Angel sudah memerah. Dia pun segera mengeluarkan kartu kreditnya. Pada saat ini, ada seorang wanita paruh baya dengan cepat berjalan kemari. Dia dengan gelisah bertanya, Ryu, apa katamu? Angel Kusuma. Bu, begini. Ibu manajer tersebut tidak ingin mendengarkan Ricky dan langsung menyelanya. Kamu beritahu aku dulu siapa yang bernama Angelku. Maksudku Nona Angel. Kasir yang bernama Ricky itu menyadari ada yang aneh dengan manajernya. Jadi dia langsung menunjuk Angel dan menjawab. Nomor Nona ini. Manajer tersebut menoleh. Dia menatap Angel lalu dengan sopan bertanya. Anda adalah Nona Angel Kusuma ya? Senyuman di wajah Chloe langsung menghilang. Ekspresi menghina di wajah pelanggan lainnya juga berubah menjadi kaget. Sepertinya ada yang aneh. Namanya ada di sini. Valentino menunjuk struk yang sudah dibuat kasir. Manajer itu buru-buru mengambil struk tersebut. Dia melihatnya dengan saksama. Kemudian dia terlihat semakin terkejut. Permisi, Nona Angel, apakah saya boleh meminta melihat KTP Anda? Tanya manajer itu dengan sangat sopan. Angel sedikit bingung, untuk apa manajer ini melihat KTP-nya. Berikan saja padanya. Ucap Valentino dengan datar. Ada banyak pertanyaan di dalam benak Angel, tapi dia tetap mengeluarkan KTP-nya. Mohon tunggu sebentar. Manajer itu menerima KTP Angel, kemudian dia berjalan ke balik kasir. Jari-jarinya berdansa di atas keyboard, manajer itu sedang mengetik nomor KTP Angel. Semua staf dan pelanggan menghentikan aktivitas mereka dan menoleh kemari. Beberapa saat kemudian, manajer itu membelalakan matanya, lalu mulutnya terbuka membentuk huruf O. Nona Angel, Anda adalah anggota elite toko kami. Anda dapat menikmati banyak hak istimewa, misalnya menjadi orang yang pertama untuk mencoba pakaian baru kami, mendapatkan diskon 50% untuk seluruh pakaian kami, dan bahkan pelayanan keanggotaan tertinggi. Kenapa sebelumnya Anda tidak mengatakan apa-apa? Kata manajer itu dengan sangat hormat. Ketika mendengar perkataan manajer itu, Angel tercengang, Chloe terkejut, sedangkan raut wajah Valentino masih datar. Semua staf, pelanggan dan kasir yang tadi melayani Angel pun menganga, kemudian menatap Angel dengan terkejut. Walaupun Angel sangat cantik, pakaiannya sama sekali tidak mewah. Akan tetapi, dia ternyata adalah anggota elite merek internasional Chanel. Aku dan temanku sama-sama membuat kartu anggota, kami sudah belanja sebesar 2 miliar pun masih hanya anggota platinum.
Anggota elite jauh lebih tinggi daripada anggota platinum, kan? Dia belanja berapa banyak untuk mendapatkannya? Yang benar saja. Benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Bisa jadi pria yang berdiri di sebelah wanita itu juga bukan orang biasa. Angel dan Chloe mendengar bisikan orang-orang yang di sekitar. Wajah Chloe langsung menjadi masam, sedangkan Angel tercengang. Apakah kalian salah orang? Angel bingung. Dia tidak mengingat dirinya pernah membuat kartu anggota di sini. Tidak ada kesalahan, Nona Angel. Memang Anda, nomor KTP-nya cocok. Jawab manajer itu. Angel terdiam sejenak, kemudian dengan senang bertanya. Kalau begitu, aku benar-benar dapat diskon 50%? Kalau memang begitu, setelah dua benda ini didiskon, harganya kira-kira cuma 100-an juta. Angel jadi hemat setengah. Kalau hanya 100-an juta, Angel masih bisa menerimanya. Benar sekali. Anda dapat menikmati diskon 50% di toko ini dan seluruh toko internasional Chanel. Jawab manajer itu dengan yakin. Angel melirik Valentino sekilas. Kemudian dia dengan senang mengeluarkan kartu kreditnya dan berkata, Baiklah. Gesek kartu. Manajer itu langsung menolak dan melambai-lambaikan tangannya. Tidak perlu. Nona Angel, nama Anda sudah sangat berharga. Jadi silakan menganggap pakaian ini sebagai hadiah dari toko kami. Semua orang yang di sekitar terkejut sekali lagi. Mereka memberikan pakaian Chanel yang seharga puluhan juta secara gratis. Raut wajah Chloe langsung berubah menjadi semakin masam. Sebelumnya Valentino sudah mengatakan kalau beberapa nama orang itu berharga. Saat itu Chloe bahkan menertawakan Valentino. Namun saat ini, nama Angel benar-benar dapat digunakan sebagai pembayaran. Chloe merasa sangat kesal. Mana boleh begitu? Kalau kalian tidak mau menerima uangku, aku juga tidak mau pakaiannya. Ujar Angel dengan sangat tegas. Dia tidak mau tidak membayar. Angel, apa kamu bodoh? Kalau kamu tidak mau, aku mau. Chloe yang di samping terus memberikan tatapan kepada Angel, tapi Angel mengabaikan Chloe. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tersenyum. Mungkin ini adalah perbedaan terbesar dari kedua wanita tersebut. Manajer tersebut pun terpaksa menganggukkan kepala lalu berkata, Kalau begitu, baiklah. Kami akan memberikan Nona Angel diskon 50%. Angel sekali lagi menyodorkan kartunya, tapi manajer itu tetap tidak mengambilnya dan malah mendorongnya kembali. Nona Angel, kartu anggota Anda mempunyai limit kredit, jadi Anda sama sekali tidak perlu membayar lagi. Saya bisa langsung menguranginya dari kartu anggota Anda. Ujar manajer itu dengan sopan. Angel dan Chloe serentak bertanya. Serius?